Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok Nipado akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kelima skripsi yang berkaitan dengan pengetahuan lokal dan kearifan lokal. Perkenalkan, saya Maria Natalia Ega. Perkenalkan, nama saya Anggela Bau. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sarina Ayupale. Perkenalkan, nama saya Arista Yuliansa Mustisari. Sebelum memulai presentasi ini, kelompok kami akan awali dengan yel-yel. Nipado, bisa, bisa, bisa! Pengetahuan lokal adalah pengetahuan yang unik, khas dan tradisional, dan dinamis yang ada dan berkembang di wilayah tertentu, dibentuk melalui proses belajar dari pengalaman orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut dalam jangka waktu lama. Pengetahuan lokal mengakomodir konteks manusia, alam, dan roh, diteruskan secara turun-temurun melalui tradisi oral dan merupakan dasar bagi pengambilan keputusan di tingkat lokal. Sedangkan kearifan lokal merupakan pengetahuan yang benar yang mengandung unsur nilai dan moralitas, fakta, konsep, kepercayaan, dan persepsi masyarakat ikhwal dunia sekitar. Kearifan lokal diteruskan secara turun-temurun, berada pada masa lalu, dan menjadi rujukan bagi tatanan kehidupan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Skripsi pertama, rendahnya minat masyarakat dalam memproduksi jagung titi, studi di Desa Baibadan, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Penulis Maria Virginia Ina Paul. Jagung titi adalah makanan kuliner khas yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, terutama Pulau Flores bagian timur, khususnya Desa Baibadan, Kecamatan Adonara. Jagung titi adalah kuliner warisan dari nenek moyang yang sampai sekarang jagung titi tersebut dijadikan sebagai cemilan untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Dari pengertian di atas, maka produksi jagung titi termasuk dalam kearifan lokal karena sangat identik dengan kebudayaan suatu daerah dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Skripsi ini termasuk dalam bidang ekonomi. Minat masyarakat dalam memproduksi jagung titi mengalami degradasi atau pelunturan karena kurangnya bahan baku dan keterbatasan lahan sehingga rendahnya masyarakat untuk memproduksinya. Skripsi kedua dengan judul Makna Ritus Gua Raga Beki dalam Perspektif Masyarakat Lape. Studi di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dan penulisnya Saverius Letu. Skripsi ini termasuk dalam bidang kesehatan. Makna ritus Gua Raga Beki atau upacara sunat adat merupakan salah satu tradisi yang harus dilewati oleh semua orang muda atau remaja dan kaum lelaki sebagai pembersihan diri untuk menuju pendewasaan. Dari pengertian dari ritus Gua Raga Beki, maka ritual tersebut termasuk pengetahuan lokal. Karena ritual tersebut diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun dan ritual tersebut hanya berkembang di daerah tersebut, yaitu di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Ritual Gua Raga Beki sampai saat ini masih dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat, di mana masyarakat masih menghayati dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tersebut. Skripsi ketiga, makna ritus Tunopo Nagufara bagi masyarakat Ulayat Mausambi, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, oleh Estiana Lero.
Ritual Tunopo Nawufara adalah upacara untuk mengantar sesaji kepada leluhur agar segala usaha dan jerih payah dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Upacara ini dilaksanakan menjelang musim tanam padi ladang, jagung, kacang, dan tanaman pangan lainnya. Tunopo Nawufara adalah salah satu upacara adat yang terdapat di wilayah Mausambi. Ritual Tunopo Nawufara tercipta berkat kesadaran masyarakat tentang alam yang memberi kehidupan. Alam dilihat sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan, yang sakral, yang dapat membawa keberuntungan maupun kemalangan. Keberuntungan dan kemalangan sangat tergantung pada relasi yang terjalin antara alam dan manusia itu sendiri. Dari pengertian ritual Tunopo Nawufara di atas, maka ritual Tunopo Nawufara termasuk pengetahuan lokal, di mana pengetahuan lokal merupakan pengetahuan yang unik, khas, dan tradisional yang ada dan berkembang di wilayah tertentu. Dibentuk melalui proses belajar dari pengalaman orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut dalam jangka waktu lama. Pengetahuan lokal mengakomodir konteks manusia, alam, dan roh. Diteruskan secara turun-temurun melalui tradisi oral dan merupakan dasar bagi pengambilan keputusan di tingkat lokal. Ritual Tunopo Nawufara termasuk dalam bidang pertanian, dibentuk secara turun-temurun dari nenek moyang. Skripsi keempat dengan judul Reksistensi Mosalaki terhadap Pemberlakuan Sertifikat Tanah bagi Penggarap, sebuah tinjauan khusus pada Persekutuan Adat Watukamba, Desa Watukamba, Kecamatan Mahrole, Kabupaten Ende, oleh Muhammad Zainuddin. Mosalaki adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam struktur masyarakat adat, di mana mempunyai kekuasaan atas tanah atau tuan tanah yang berhak dalam mengatur seluruh bentuk dan kegiatan yang dilakukan oleh penggarap di wilayah persekutuannya. Dari pengertian di atas, bahwa reksistensi Mosalaki terhadap pemberlakuan sertifikat bagi penggarap termasuk dalam kearifan lokal karena pengetahuan yang benar yang mengandung unsur nilai dan moralitas. Reksistensi Mosalaki terhadap pemberlakuan sertifikat tanah bagi penggarap tidak mengalami degradasi, karena sampai sekarang Mosalaki masih berperan aktif dalam pemberlakuan sertifikat tanah bagi masyarakat dan masih menjadi kepala adat di dalam suatu wilayah masyarakat. Skripsi ini termasuk dalam bidang pemerintahan. Skripsi kelima dengan judul Makna Ritus Nai Sao di Desa Ngaluroga, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Penulis Emerlinda Goma. Ritus Nai Saoria merupakan upacara seremonial untuk memasuki rumah baru. Ritus ini termasuk dalam pengetahuan lokal karena ritus tersebut merupakan pengetahuan lokal yang khas dan unik. Ritus ini termasuk dalam bidang pembangunan sosial. Ritus Saoria di Desa Ngaluroga, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende mengalami degradasi atau perunturan karena seiring dengan arus perkembangan zaman, serta mulai masuknya budaya asing di berbagai kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.